Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita, Mas Ael dari Yivos Indonesia, kemudian juga Mbak Aisyah dari LBHM. Kita membahas tentang RKUHP disahkan jadi undang-undang, hashtag semua bisa kena. Dan masih kami tunggu juga bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, seperti tadi Ibu Tri yang sudah telepon melalui telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893, ataupun juga bisa melalui komentar di channel YouTube Berita KBR dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Kita mungkin akan dengarkan dulu tanggapan dari Mas Ael ya mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Tri yang ada di Jakarta. Saat ini ada nggak permasalahan dari kegiatan yang dilakukan atau memang memilih daerah atau tempat yang aman aja nih? Silakan ditanggapi dulu oleh Mas Ael. Ya, untuk kami, kegiatan-kegiatan kami, karena memang berinteraksi dengan kawan-kawan kelompok rentan, Mm-mm. biasanya kami melakukan kegiatan dengan mengakses resiko gitu ya, risiko keamanan dengan memilih tempat-tempat yang memang lebih aman, Putri, yang sedang mendengarkan di Jakarta. Sehingga apa namanya, keamanan menjadi hal yang paling uh, apa namanya, pertimbangan yang paling besar yang kami lakukan, karena Mm-mm. memang kita tahu di masyarakat benar banget belum belum ada kesamaan ya antara penerimaan dengan kelompok-kelompok yang rentan gitu di masyarakat, sehingga kami lakukan pemilihan tempat, kemudian juga wilayah-wilayah yang memang biasanya lebih aman bagi teman-teman dari radar gender dan seksualitas. Apakah kita pernah mengalami persekusi gitu ya, kegiatan-kegiatan kami pernah gitu, Mm. jauh di tahun 2013-14 gitu ya, Mm-mm. uh, salah satu wilayah di Pulau Jawa gitu ya, di daerah Jawa. Kemudian tapi untungnya karena kami bekerja sama dengan lembaga bantuan setempat, Mm-mm. itu bisa ditangani dengan baik. Cuma memang dengan tidaknya KUHP aja ada beberapa ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Tapi dengan adanya KUHP ini sendiri, poin yang saya ingin sampaikan adalah Mm-mm. ini bisa meningkatkan ancaman dan juga meningkatkan kerentanan bagi kelompok-kelompok yang memilih sebenarnya hanya berkumpul dan belajar mengedukasi tentang diri, tentang hak-haknya, atau misalnya tentang ancaman apa yang misalnya mereka bisa dapatkan atau kerentanan apa yang mereka hadapkan ketika melakukan aktivitas ABC, atau Mm-mm. misalnya kita bicara tentang kesehatan reproduksi. Padahal hal-hal sederhana itu saja kita bisa saja diancam Baik. menggunakan KUHP ini. Demikian. Baik, kalau dari Mbak Aisyah seperti apa yang tadi ditanyakan Ibu Tri pendampingan LBHM kalau ada masyarakat yang terdampak KUHP? Ya, eh, kami secara lembaga memang mendampingin orang eh, masyarakat miskin, kaum Mm. marginal, baik yang kaum termarginalkan gitu ya. Mm. Jadi dalam bentuk ketika kita bersama-sama dengan masyarakat sipil lain menolak KWP ini, kita juga akan membantu kelompok-kelompok yang paling rentan atas disahkannya KUHP. Dan sebenarnya kan bentuk pembelaan ada bentuk pembelaan langsung nanti demikian atau hal-hal strategis lain yang kemudian untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang lebih banyak gitu Mbak. Baik, kita lanjut lagi nih Mas Al dan juga Mbak Aisyah. Kita baca di YouTube Berita KBR ada beberapa komentar yang sudah masuk dari Mas Doniel. Apakah kesadaran masyarakat tentang hukum itu sebegitu rendahnya sehingga untuk masalah kumpul kebo saja mesti dimasukkan ke undang-undang? Bukannya rata-rata yang melakukan hal tersebut rata-rata pejabat ya. Ini bisa ditanggapi oleh Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Eh, Oke, Eh, Sebenarnya kalau kita bicara kumpul kebo di hukum adat tertentu mungkin ada istilah bagaimana tidak semua hukum adat kemudian melarang hukum kumpul kebo gitu yang pertama. Terus yang kedua, benar memang pejabat-pejabat gini, kumpul kebo bisa dilakukan siapapun, lapisan masyarakat manapun. Tapi kemudian ketika diatur menjadi KUHP, kita mempertanyakan resiko itu, kerentanan itu paling besar pada siapa? Karena kita mengenal bahwa hari ini kita sadar, kita sama-sama tahu bahwa semakin mahal tempat yang kamu bayar, maka akan semakin aman yang kamu dapatkan. Mhm. Dan ketika kita melihat celah ini dan diatur dalam KUHP, ini bukan bicara soal, bukan gini, kadang kan hal-hal ini kemudian dibalut untuk menjadi pemahaman-pemahaman umum. Larangan bahwa semua orang akan sepakat ini menjadi larangan karena pada pandangan mayoritas tertentu ini dilarang gitu. Padahal kalau kita ngelihat secara keseluruhan ini semuanya tidak menjadi larangan dan bisa dijadikan kelompok tertentu. Nah,
ini adalah upaya, sekali lagi kita bicara kepentingan kelompok tertentu, maka kumpul kebo juga bicara kepentingan kelompok tertentu, karena kelompok-kelompok rentan tidak akan mendapatkan keamanan yang sama dengan kelompok-kelompok yang lain yang lebih bisa mampu untuk mendapatkan yang lebih aman, begitu. Baik, kita lanjut lagi. Ada beberapa komentar, ada dari Mas Bimo Bramantio Murti. Mau bertanya, apakah ada langkah-langkah atau strategi untuk menguji RKUHP ini ke MA? Menteri Yasona mengungkapkan bahwa itu pasti ditolak, tapi bagaimana tanggapan dari rekan-rekan Pak Ael dan Ibu Aisyah? Dari Mas Ael dulu bisa ditanggapi, silakan Mas Ael. Mas Ael? Oke, baik, bisa dilanjut dulu dari Mbak Aisyah dulu, bisa ditanggapi? Ya, sebenarnya kan memang langkah yang bisa ditempuh. Oke, baik, kita mulai dari Mas Ael ya. Silakan Mas Ael. Ya, silakan Mas Ael. Oke. Kayaknya aku suaranya delay, tapi aku coba ya. Jadi menurutku memang salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah judicial review gitu ya, di 3 tahun mendatang setelah KUHP ini kemudian disahkan. Tapi yang bisa sembari menunggu judicial review itu gitu ya, kita selama 3 tahun ini perlu mengumpulkan bukti-bukti bahwa KUHP ini memang tidak cocok di masyarakat. Ada banyak hal-hal kerugian-kerugian yang bisa dialami lewat pemberlakuan KUHP ini sendiri. Bahkan misalnya di international pemberitaan, kita sudah melihat ada banyak keresahan-keresahan turis yang muncul gitu ya. Ini nggak cuma bicara tentang pasal misalnya perzinahan yang melakukan hubungan seksual dengan bukan pasangan nikah gitu ya, tapi juga misalnya bayangkan sekarang juga lagi gonjang-ganjing gitu ya tentang bagaimana pasal terkait memberikan minuman kepada orang yang sedang mabuk gitu. Kita bayangin di implementasinya di sebuah tempat, misalnya di tempat yang memang terkenal buat turis gitu ya, seorang bartender memberikan kepada turis yang mabuk, atau teman turisnya memberikan minuman kepada temannya yang sedang tipsi. Nah, ini bisa kena hukum 1 tahun penjara. Nah, ini kan maksudnya ngawur ya, ngaco. Nah, ini mungkin kita bisa kumpulkan penolakan-penolakan itu, hal-hal tersebut. Kita juga tunjukkan bahwa implementasinya ini bakal susah banget dan nanti overkriminalisasi gitu. Orang minum alkohol saja diregulasi sama pemerintah gitu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan kesadaran kepada publik seperti pertemuan ini gitu ya, sehingga warga-warga tahu bahwa KUHP yang kita sekarang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR ini masih banyak yang ngawur gitu. Demikian. Baik, jadi lebih memberi kesadaran kepada publik gitu ya Mas Ael ya. Baik, kita mungkin tanggapan tambahan dari Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah mengenai tadi yang ditanyakan dari YouTube. Ya sebenarnya narasi JR adalah cara yang lebih elegan, itu udah kita dengar dari Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Itu adalah narasi yang berulang yang diberikan pemerintah ketika publik menolak. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pemerintah ataupun DPR dalam mereka membuat suatu regulasi gitu ya, standar kerjanya seperti apa? Karena seolah-olah mempersilahkan untuk JR. Ini sebenarnya bukan bentuk sebuah partisipasi cara yang demokratis untuk memisahkan orang JR, tapi membicarakan bagaimana kinerja mereka sebenarnya tidak cukup dalam memberikan ruang partisipasi publik. Terus yang kedua, kemudian kita melihat hari ini kenapa kemudian sebegitu gampangnya mengomongkan JR selain membicarakan standar kerja, kita melihat bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi punya kolega dengan Presiden, kemudian bagaimana hakim yang punya dissenting opinion cukup bagus diberhentikan oleh DPR. Jadi sebenarnya itu bukan cara-cara yang demokratis, tapi cara-cara ilusi yang memang membatasi ruang partisipasi publik gitu. Oke, baik. Mbak Ael, Mas Ael dan juga Mbak Aisyah, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini, yaitu di Ruang Publik KBR dengan tema RKUHP disahkan menjadi undang-undang dengan hashtag semua bisa kena. Akan segera kembali, tetaplah di Ruang Publik KBR.